Karena semua tamu sudah pergi, Zhao Guang berpikir sebentar dan mengulurkan tangan kanannya. Silakan. Mereka meninggalkan beberapa orang menjaga pintu masuk sementara Zhao Guang, para tetua, dan kira-kira 20 tokoh penting Lautan Barat naik ke atas ke ruang rapat di lantai 3. Zhao Hongyu membawa Hao Ren dan Zhao Yanzi mengikuti mereka. Tidak mau duduk di meja panjang di ruangan, kedua kelompok orang itu menempatkan diri mereka di area tamu ruangan itu. Zheng Tua dan Zhao Guang masing-masing duduk di kursi kayu bergaya lama di tengah, dan yang lain entah duduk di sebelah mereka atau berdiri di samping mereka. Zhao Guang mengambil kursi di sisi timur sementara Zheng Tua mengambil kursi di sisi barat seberang meja teh sono keling. Di sebelah Zhao Guang duduk Zhao Kuo, kemudian Zhao Hongyu, Zhao Yanzi, dan Hao Ren. Semua tetua Lautan Timur berdiri. Di samping Zheng Tua, cucu laki-lakinya, Zheng Yitao, duduk di sebelahnya sementara para tetua berdiri juga. Meski mereka tidak berada di meja panjang, dua kelompok orang itu menempatkan diri mereka dengan jelas di sisi yang berseberangan. Apa yang tetua Zheng ingin diskusikan? Zhao Guang mengangkat cangkir teh hijau setelah dia duduk. Aku akan berterus terang kepadamu, Raja Naga Zhao. Anda tahu kami akan menawarkan rencana pernikahan pada Zhao Yanzi saat ulang tahunnya yang ke-15, namun Anda melakukan pertunjukan ini. Apa yang berusaha Anda raih? Zheng Tua melemparkan pertanyaan pada Zhao Guang tanpa menyentuh cangkir teh di hadapannya. Oh, itu? Aku tidak yakin dengan apa yang Anda bicarakan. Zhao Guang menyeruput lagi dan berkata dengan tenang. Jangan pura-pura bodoh denganku. Lautan Barat telah menginformasikan Lautan Timur dari 2 tahun yang lalu bahwa kami akan mengadakan pernikahan yang luar biasa mewah untuk Zhao Yanzi. Kita akan mengadakan upacara pertunangan saat dia berusia 15 tahun dan upacara pernikahan saat dia berusia 18 tahun. Zheng Tua berkata, sambil mencengkeramkan tinjunya kuat-kuat. Bedebah tua. Siapa kau berani mengatakan Zhao Yanzi akan menikah ke dalam Lautan Barat? Kapan Zi pernah setuju? Zhao Kuo langsung berteriak. Brak. Zheng Tua menghantamkan telapak tangannya ke meja teh sono keling, meninggalkan cetakan telapak tangan yang dalam. Apa yang kalian Lautan Timur berusaha lakukan adalah dengan diam-diam menyiapkan sebuah pernikahan. Dia berteriak. Bum! Plak! Zhao Kuo menghantam telapak tangannya ke meja juga, dan meja teh langsung berubah menjadi serpihan. Kapan kau punya suara akan apa yang kami putuskan di Lautan Timur? Zhao Kuo meraung. Suasananya tiba-tiba menjadi intens, dan kedua pihak berada di titik untuk memulai pertikaian. Meski Lautan Timur memiliki master seperti Zhao Kuo, rata-rata kekuatan orang-orang di pihak Lautan Barat lebih tinggi daripada kekuatan Lautan Timur. Zheng Tua menarik beberapa napas panjang dan berkata dengan dingin, Anda akan menghadapi perang jika Anda tidak memberi kami jawaban yang memuaskan. Perang? Sebuah perang di dunia kultivasi. Tidak hanya para tetua dari Lautan Timur tetapi para tetua dari Lautan Barat juga gemetar. Tidak ada perang besar dalam dunia kultivasi selama lebih dari 600 tahun. Akibat naiknya kultivator manusia dan terbentuknya sistem inspektur suku naga, tidak ada satu pembunuhan satu kali saja bahkan dalam 100 hingga 200 tahun terakhir. Klan Naga Lautan Timur dan Klan Naga Lautan Barat keduanya memiliki kekuatan yang besar,
Jadi para inspektur tidak akan bisa menghentikan perang di antara mereka berdua. Keenam sekte dari kultivator manusia terlibat dalam perang 600 tahun yang lalu, dan semua pihak kehilangan setengah dari master dan elit mereka sebagai hasilnya. Meski suku naga tidak secara resmi terlibat dalam perang, hal ini masih berpengaruh dan mereka kehilangan 16 orang master level kian. Pernyataan Zheng Tua menunjukkan betapa seriusnya dia. Hal ini akan menimbulkan akibat yang sangat besar jika masalah mengenai Zhao Yanzi ini menimbulkan perang di antara klan-klan naga. Zhao Guang menghentikan Zhao Kuo yang ingin berbicara dan tetap tenang saat dia bertanya pada Zheng Tua, "Apa yang Anda inginkan?" Batalkan pernikahan antara Zhao Yanzi dan anak ini dan biarkan dia menikah ke dalam lautan barat setelah 3 tahun, Zheng Tua berkata dengan tegas. Sikap galaknya menunjukkan betapa pasti dia tentang hal ini. Ini juga menunjukkan status apa yang Zhao Yanzi akan dapatkan jika dia menikah ke dalam lautan barat. Mendengar hal ini, Zhao Yanzi begitu marah sehingga dia berusaha berdiri dan mengatakan sesuatu, tetapi Zhao Hongyu menghentikannya. Zhao Guang tahu lautan barat ingin mengambil keuntungan dari lautan timur, dan mereka akan mencari alasan apapun untuk melakukannya. Memang benar Zheng Yitao menyukai Zhao Yanzi, tetapi dia kurang ajar dan tidak masuk akal. Belum lagi dia mata keranjang dan perundung yang tidak memiliki karakter yang baik sama sekali. Bagaimana Zhao Guang membiarkan anak perempuan kesayangannya menikahi pangeran seperti itu? Zhao Guang tidak ingin menyerah, jadi dia meletakkan cangkir teh di atas meja sambil berkata dengan ringan, "Itu tidak mungkin. Kau..." Sebuah kekuatan yang kuat naik dari tubuh Zheng Tua. Dia selalu berpikir Zhao Guang seorang yang mudah dipengaruhi dan tidak mengira dia akan begitu keras pada masalah yang melibatkan anak perempuannya. Tetapi, dia tidak berani mengumumkan perang. Lautan Timur dan Lautan Barat, keduanya memiliki sejarah ribuan tahun, dan perang tidak akan menguntungkan Lautan Barat meski mereka menang. Meski kelihatannya Lautan Selatan dan Lautan Utara tidak melakukan sesuatu, keduanya memonitor relasi antara Lautan Timur dan Lautan Barat. Tubuh Zheng Tua sedikit gemetar saat dia berkata, "Baiklah, aku akan memberimu 1 bulan untuk memutuskan." Itu tidak perlu karena Zi telah menemukan calon suaminya, dan kami menghargai keputusannya. Jadi, kami tidak akan mempertimbangkan untuk membiarkannya menikah ke dalam Lautan Barat, Zhao Guang berkata ringan. Mendengarkan hal ini, Zhao Yanzi melihat kepada Hao Ren di sampingnya dan tersipu. Bukan aku yang memilihnya. Tetapi aku rasa Hao Ren akan lebih baik daripada Zheng Yitao. Pikirnya kepada dirinya sendiri. Hao Ren, di pihak lain, mendengarkan diskusi itu dengan diam dan menganalisa relasi dan situasi antara Lautan Timur dan Lautan Barat. Dia sekarang memahami mengapa dia dijadikan Fuma karena dia adalah kunci untuk memotong Lautan Barat. Kalau tidak, akan sulit bagi Lautan Timur untuk menolak proposal pernikahan karena hubungan di antara kedua klan. Tetapi sekarang, karena Zhao Yanzi telah memilih Fumanya sendiri, dan sang Fuma dengan sukses telah menjadi anggota klan Naga Lautan Timur, maka akan sewenang-wenang bagi Lautan Barat untuk berdebat mengenai hal itu. Jika Zhao Yanzi belum memiliki calon dan Lautan Timur menolak proposal Lautan Barat, Lautan Timur akan disalahkan karena mempermalukan Lautan Barat. Namun, jika Zhao Yanzi sudah memiliki calon namun Lautan Barat berharap untuk menikahinya dengan paksa,
Lautan Barat akan disalahkan karena ikut campur dalam hubungan orang lain. Walau begitu, Lautan Timur berdiri di pihak yang benar sekarang. Jika Lautan Barat sengaja memulai perang dengan sengaja, kekuatan yang paling netral akan berada di pihak Lautan Timur. Hao-Ren telah mencapai level Kan sebelum pesta ulang tahun Zhao Yanzi. Mungkin kelihatannya bukan masalah besar, tetapi itu memberikan kontribusi secara strategis yang signifikan. Bagus. 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 Zheng Tua menatap Zhao Guang dan mengatakan hal itu 3 kali berturut-turut. Dia mengerti meskipun mereka lebih kuat, Lautan Timur secara strategis lebih baik daripada mereka. Juga, bisnis daratan Lautan Timur lebih berhasil daripada Lautan Barat, dan mereka lebih sukses dalam menarik kekuatan yang lain ke pihak mereka. Lautan Timur telah merencanakan ini semenjak beberapa bulan yang lalu, dan pesta ulang tahun Zhao Yanzi hanyalah demonstrasi kemampuan mereka. Zhao Guang sudah sejak lama dengan diam-diam telah bersiap untuk perang. Mereka akan jatuh ke dalam perangkap Lautan Timur jika Lautan Barat mengumumkan perang sekarang. Selamat tinggal. Zheng Tua tiba-tiba berdiri dan berjalan keluar dari ruangan itu. Melihat Zheng Tua pergi dengan semua tetua dari Lautan Barat, Zhao Guang mengangkat cangkir tehnya lagi dan menyeruput. Konfrontasi ini tidak mudah baginya juga. Dia meletakkan cangkir kembali ke meja, dan meja tiba-tiba hancur menjadi kepingan-kepingan. Cangkir jatuh ke lantai dan juga pecah berkeping-keping. Kemudian, kursi di mana Zheng Tua duduk sebelumnya juga terbongkar sendiri. Gulungan mengguncang surga milik Zheng Tua ini telah mencapai tingkat atas, dan semua orang yang di bawah level kian tingkat menengah entah akan terluka berat atau terbunuh karena serangannya. Zhao Kuo berdiri dan berkata. Zhao Guang berdiri juga dan bertanya pada Zhao Kuo sambil dia melihat potongan di lantai. Apa kau tidak apa-apa dari serangannya? Aku berada di level yang lebih tinggi darinya, dan teknikku lebih kuat darinya. Bukan masalah. Pria tua itu terlihat mengerikan, tetapi sebenarnya dia pengecut. Dia berusaha sebaik-baiknya menerobos tingkat menengah level kian untuk menghindari penderitaan surgawi. Zhao Guang mengangguk dan berbalik ke Hao-Ren dan Zhao Yanzi tanpa mengatakan apapun juga. Ayo, mari pulang ke rumah. Dia kemudian berbalik pada para tetua dan berkata, kalian semua memiliki hari yang panjang hari ini. Kembalilah dan beristirahat. Perdana Menteri Xia, biarkan aku melihat daftar hadiah setelah kau selesai menuliskannya. Seperti yang kau inginkan, Raja Naga. Perdana Menteri Xia membungkuk. Zhao Guang keluar dari ruang rapat. Zhao Hongyu, Hao-Ren, dan Zhao Yanzi mengikuti mereka keluar. Semua tetua membungkuk kepada mereka bersama-sama dan berkata, selamat tinggal Raja Naga. Zhao Hongyu meminta Hao-Ren untuk meninggalkan mobil Ford putih di garasi di sini, dan mereka berempat pergi ke rumah Zhao Hongyu dengan menggunakan Ferrari dan Chevrolet hitam. Zhao Hongyu merasa khawatir bahwa orang-orang Lautan Barat masih ada di sekitar sana dan menyebabkan masalah bagi Hao-Ren. Dia memintanya untuk tinggal malam ini sehingga mereka bisa melindungi mereka. Jangan khawatir, Hongyu. Lautan Barat tidak akan berani melakukan apapun pada Hao-Ren. Situasinya sekarang adalah Hao-Ren adalah Fuma dari Lautan Timur, dan kami akan melawan. Kembali dengan kekuatan penuh jika mereka melakukan sesuatu pada mereka. Zheng Tua tahu konsekuensinya.
Dia berkata sambil melepaskan jaketnya. Dia sedikit lelah dari menjamu semua tamu hari ini. Lebih baik hati-hati apapun yang terjadi. Ren sebaiknya tinggal malam ini, Zhao Hongyu memaksa. Hao Ren mengangguk dan memutuskan untuk tinggal menemani Zhao Yanzi. Karena nenek dan orang tuanya tidak di rumah, akan membosankan untuk kembali dan tinggal di sana sendiri. Yah, aku akan naik ke atas. Zhao Yanzi menggosok matanya, terlihat mengantuk. Yang mengejutkan, kali ini dia tidak menolak ide Hao Ren tinggal malam ini. Hao Ren mengikutinya naik ke atas. Dia melihat pada tank top sutra Zhao Yanzi dan berpikir pada dirinya, wajah mengantuknya sebenarnya cukup manis. Begitu dia masuk ke dalam kamarnya, Zhao Yanzi masuk ke kamar mandi untuk mandi setelah hari yang panjang. Tidak seperti Hao Ren, dia tidak masuk sekolah dan telah menyambut tamu-tamu penting sejak pagi ini. Sekarang sudah jam 10 tepat, jadi dia hampir pingsan. Hao Ren duduk di meja Zhao Yanzi untuk memeriksa pekerjaan rumahnya sambil mendengarkan suara air di belakang pintu. Dibandingkan dengan betapa buruk pekerjaan rumah itu sebelumnya, pekerjaan rumah Zhao Yanzi telah banyak meningkat. Namun, dia masih melihat beberapa jawaban yang salah setelah melihat sekilas. Sekarang pesta ulang tahun telah selesai, dia harus fokus pada pelajarannya sekarang. Tirai, bantal, dan spray Zhao Yanzi semuanya telah diganti karena perubahan musim. Ruangan itu terlihat lebih segar daripada sebelumnya. Namun, aroma manisnya masih sama, dan itu membuat Hao Ren merasa sangat nyaman. Saat Hao Ren selesai melihat pekerjaan rumah matematika, fisika, dan kimia di mejanya, Zhao Yanzi berjalan keluar dari kamar mandi mengenakan piyama merah mudanya. Kau tidak memberiku hadiah ulang tahun kali ini. Dia mengeringkan rambutnya dengan handuk kecil sambil mendekat. Aku baru saja kembali dari nenekku dan langsung pergi ke sekolah untuk mengambil kartu raporku. Aku begitu sibuk. Jadi, aku lupa membelikanmu hadiah, Hao Ren menjawab. Sibuk, sibuk, sibuk. Kau hanya lupa. Dia memutar matanya pada Hao Ren. Aku akan menebusnya. Hao Ren berkata dengan lembut. Ulang tahunku telah berakhir, jadi tidak ada tebusan yang bisa kau lakukan. Dia mengulurkan telapak tangannya yang bersih dan halus dan berkata, serahkan dompetmu. Hao Ren seperti domba yang tidak berdaya di depannya. Dia mengeluarkan dompetnya dengan patuh dan meletakkannya di tangan Zhao Yanzi. Zhao Yanzi membuka dompetnya tanpa ragu-ragu dan mengambil uang dengan nilai besar. Dia meletakkannya di lacinya dan mengatakan dengan galak dengan kepalanya yang terangkat, aku akan melupakannya kali ini. Karena tidak ada hadiah, aku akan mengambil uang tunai. Dia terlihat persis seperti gadis yang suka memerintah di sekolah. Hao Ren bertanya-tanya apa Zhao Yanzi pernah bersembunyi di gang kecil dekat sekolah untuk memeras uang dari para murid-murid. Baiklah, mandilah. Melihat Hao Ren menatapnya, dia berusaha membuatnya bergerak lagi. Hao Ren berjalan masuk ke kamar mandi. Nih, dia menarik satu set piyama pria dari laci meja malam dan melemparkannya ke Hao Ren. Dia menangkapnya dan melihat kepadanya. Zhao Yanzi menyadari ada sesuatu yang salah dan langsung tersipu. Bukan. Itu ibuku yang meletakkannya di sana. Hao Ren tertawa dan membawa piyama ke kamar mandi. Zhao Yanzi,
Di pihak lain, bersemu merah saat dia menyadari penjelasannya sedikit berlebihan. Setelah mandi air dingin yang menenangkan, Hao-Ren berjalan keluar dari kamar mandi dan melihat Zhao Yanzi di depan komputernya. Hao-Ren mendekat. Aku akan meletakkan baju yang tadi aku ganti di sini untuk saat ini. Tinggalkan saja, ibuku akan mencucinya, kata Zhao Yanzi. Matanya masih menatap tajam pada layar komputernya. Ayo pergi tidur, sudah malam sekarang, kata Hao-Ren. Dia merasa aneh setelah mengatakannya. Benar saja, Zhao Yanzi berbalik melihatnya. Apa yang kau bicarakan? Maksudku, kau seharusnya pergi tidur, Hao-Ren langsung menjelaskan. Tidak ada sekolah besok. Zhao Yanzi bergumam dan terus memainkan gamenya. Sialan, dia menambahkan. Hao-Ren bingung tentang apa yang telah dia lakukan yang membuatnya dia marah lagi. Dia menyadari dia sedang memainkan Popodino 1 dan baru saja kalah dalam permainan. Hai, dia berbalik ke Hao-Ren dan berkata, bukannya kau pintar main game? Ayo ke sini dan bantu. Hao-Ren tak bisa berkata-kata. Aku akan membantumu menang 2 putaran, lalu kau pergi tidur. Setuju, dia bertanya. 10 putaran? Sampai dia keluar dari game sendiri. Zhao Yanzi berteriak. Kelihatannya dia marah dengan lawannya. Ayo kalian tidur. Zhao Hongyu mengetuk pintu. Aku tahu, Bu. Ini ulang tahunku? Zhao Yanzi berteriak. Zhao Hongyu menggelengkan kepalanya, tertawa sedikit, dan pergi. Anak perempuannya ini sulit untuk diatur. Dia memutuskan untuk membiarkan Hao-Ren yang berurusan dengan Zhao Yanzi di masa depan. Hao-Ren duduk di kursi sofa di depan komputer. Zhao Yanzi terlalu malas menarik kursi lain, jadi dia hanya duduk di bagian belakang kursi itu. Hao-Ren meletakkan tangannya di keyboard 1, menarik napas dalam-dalam, dan menunggu game untuk mulai. Popodino adalah permainan yang sangat mahir dia mainkan saat di sekolah tinggi. Namun, dia belum memainkannya sejak dia memulai universitas. Siap, mulai. Hao-Ren dengan cepat memukul keyboard begitu gamenya dimulai. Lawannya adalah pemain ahli level pasca doktoral. Game ini membutuhkan waktu yang lama, dan Hao-Ren hampir kram pergelangan tangannya. Akhirnya, pengalamannya tidak mengecewakannya, dan dia memenangkan game itu. Dia berbalik dan menemukan Zhao Yanzi bersandar di punggungnya dengan gembira. Dia melihat ke layar dengan senyum gembira di wajahnya. Hao-Ren batuk untuk mengingatkannya. Zhao Yanzi tiba-tiba menyadari seluruh tubuhnya bersandar di bahu dan punggung Hao-Ren. Karena dia hanya menggunakan piyama, dia dapat membayangkan Hao-Ren pasti merasakan sesuatu. Tiba-tiba, wajahnya berubah menjadi merah. Apa yang kau lihat? Ayo dan mulai game kedua, dia berteriak. Apa yang kau dapat jika aku menang? Hao-Ren sengaja bertanya. Yah, kau bisa tidur di sini jika kau menang. Zhao Yanzi berkata asal-asalan. Seluruh fokusnya pada layar dan bahkan tidak menyadari apa yang baru dia katakan. Hao-Ren mendesah sedikit dan memulai game kedua. Bahu Hao-Ren menutupi pandangan Zhao Yanzi, jadi dia menyelinap di depannya. Sini, dan sebelah sini. Gunakan alatnya,
Keahlian instruksinya jelas lebih baik daripada kemampuan bermain gamenya. Dia mulai berteriak saat gamenya semakin ramai. Zhao Hongyu dan Zhao Guang mendengar suara Zhao Yanzi di kamar mereka. Mereka saling melirik dengan pasrah dan menaikkan volume TV. Pada akhirnya, Zhao Yanzi tidak tahan, dia mengulurkan lengan kurusnya untuk membantu Hao Ren dengan peralatan. Tubuhnya bergetar sedikit saat dia menekan keyboard. Hao Ren merasa ketidaknyamanan di depannya. Tangannya mengontrol keyboard itu, dan itu membuat tangannya memeluk Zhao Yanzi dengan sempurna. Dia merasa dia seperti memeluk boneka Teddy yang terbuat dari kue. Meski lawannya sangat bagus, tidak mungkin dia mengalahkan mereka berdua. Tidak lama, lawannya meninggalkan ruang permainan setelah kalah 6 game berturut-turut. Hahaha. Zhao Yanzi tertawa keras. Namun, dia langsung berhenti saat menyadari tawanya tidak seperti seorang wanita terhormat. Dia melihat ke sampingnya dan melihat tangan Hao Ren memeluknya. Kelihatannya dia sedang memeluknya. Dia menggertakkan giginya, menekuk tangannya dan meninju ke belakangnya. Serangan sikut yang tak disangka-sangka membuat Hao Ren merasakan rasa sakit di dadanya. Zhao Yanzi menenangkan dirinya dari pertandingan dan menyadari, paman, ini mengambil keuntungan darinya untuk waktu yang lama. Dia melompat dari kursi, berpikir sebentar, dan melompat ke tempat tidurnya. Hao Ren merasa bingung dengan perubahan suasana hatinya. Dia menarik spray dan selimut dari bawah tempat tidurnya dan mulai membuat tempat tidurnya di lantai. Zhao Yanzi berpikir Hao Ren bisa tidur ruangan kosong di kamar sebelah, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Putra mahkota Lautan Barat, itu. Hao Ren berbaring dan berusaha bertanya. Jangan menyebutkannya. Zhao Yanzi langsung berteriak. Hao Ren menutup bibirnya saat Zhao Yanzi tiba-tiba berbalik dan bertanya padanya, nenek ada di provinsi lain. Hao Ren mengangguk. Mau mendatanginya besok? Dia mengedipkan matanya. Baiklah, Hao Ren ragu-ragu sebelum setuju. Dia merasa dia menculik gadis muda ini.